Halo akang-akang dan teteh-teteh, kumaha damang sadayana. Welcome back di Si Neng. Kali ini Neng akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Children of Heaven. Sebuah kisah tentang kakak dan adik yang bergantian menggunakan sepatu usang untuk bisa pergi ke sekolah. Si kakak yang sangat mencintai adiknya berusaha keras agar bisa mendapatkan sepatu baru untuk adik perempuan kesayangannya. Berhasilkah si kakak dalam mewujudkan impian adiknya yang menginginkan sebuah sepatu baru? Penasaran? Pokoknya pantengin terus video Neng. Dan jangan lupa channel Neng untuk di-subrek, like, komen, dan share. Yuk Cerita diawali dengan seorang tukang sol sepatu yang sedang memperbaiki sepatu anak perempuan yang sudah rusak. Bocah laki-laki bernama Ali mengambil sepatu itu, membeli roti, dan pergi ke sebuah toko makanan. Ia menyimpan roti serta sepatu adik perempuannya yang dibungkus plastik hitam di luar toko. Lalu ia mengambil kebutuhan lain di toko tersebut. Seorang tukang rongsok meminta izin ke pemilik toko untuk mengambil plastik-plastik yang sudah tidak terpakai. Tanpa sengaja, ia juga mengambil sepatu milik adik si Ali yang ditaruh di luar toko. Selesai mengambil kebutuhan, si Ali berkata akan berhutang dulu. Pemilik toko mengatakan untuk memberitahu ibunya jika hutangnya sudah mencapai batas dan harus segera membayar kreditnya. Di luar toko, si Ali tidak menemukan sepatu adiknya. Ia terus mencari, hingga tanpa sengaja ia menumpahkan dagangan di toko. Pemilik toko pun marah dan mengusirnya untuk pergi dari sana. Tiba di rumah, si Ali mendengar teriakan pemilik kontrakan. Ia memaki ibunya karena belum membayar sewa kontrakan selama 5 bulan. Ibunya diberi peringatan terakhir agar segera membayar kontrakan tersebut. Zahra yang sedang menimang adiknya untuk tidur menanyakan sepatunya yang ia yakin sudah diperbaiki. Ia ingin melihat sepatunya, namun dengan raut yang sangat sedih si Ali berkata jika sepatu si Zahra hilang dan ia tidak dapat menemukannya. Si Ali meminta adiknya untuk tidak memberitahu orang tuanya. Si Zahra sangat bersedih karena itu adalah sepatu ia satu-satunya. Si Ali kembali ke toko tersebut. Pemilik toko melihatnya dan mengusirnya kembali. Di rumah, ayah si Ali marah. Seharusnya ibunya tidak bekerja dan mengangkat barang yang berat karena dokter sudah melarangnya. Ia juga memarahi si Ali yang tidak membantu ibunya. Zahra menulis di sebuah buku dan menanyakan sepatunya kepada si Ali. Di dalam buku, ia menulis bagaimana besok ia harus pergi ke sekolah tanpa menggunakan sepatu. Si Ali membalas agar si Zahra memakai sepatunya dulu dan ia akan menggunakan seusai adiknya pulang sekolah. Si Ali pun memberikan pensilnya sebagai permintaan maaf. Di pagi hari, si Zahra menggunakan sepatu si Ali yang kebesaran. Dengan perasaan sedih, ia pergi ke sekolah. Ia merasa malu dengan sepatu yang digunakannya. Namun ibu guru berkata jika hari ini adalah pelajaran olahraga, jadi anak-anak harus menggunakan sepatu olahraga. Dan hal itu membuat si Zahra senang. Di sebuah gang, si Ali menunggu kedatangan si Zahra. Si Zahra berlari kencang untuk memberikan sepatu kepada si Ali agar dapat pergi ke sekolah. Si Ali berlari sekuat tenaga karena sudah terlambat masuk sekolah. Di siang hari, si Zahra melihat sepatu yang mereka gunakan sangat kotor. Mereka berdua mencucinya bersama dan juga bersenang-senang bermain balon sabun, lalu mengeringkan sepatunya. Di malam hari, hujan turun sangat lebat. Si Zahra membangunkan si Ali mengambil sepatunya di luar. Sepatu sudah kehujanan dan juga basah kuyup. Keesokan harinya, si Zahra menggunakan kembali sepatu tersebut. Ia mampir di toko sepatu dan melihat sepatu impiannya. Di kelas, si Zahra menanyakan pukul berapa. Bu guru berkata jika masih ada sisa waktu untuk menjawab soal ujian. Padahal si Zahra takut jika si Ali kembali terlambat masuk sekolah. Si Zahra mengerjakan ujian dengan cepat supaya ia bisa cepat pulang menemui si Ali. Ia berlari secepat mungkin, namun ketika ia menyeberangi sebuah solokan kecil, sepatunya jatuh dan hanyut terbawa arus. Si Zahra mencoba mengambilnya, sayangnya ia tidak berhasil
sepatunya tersangkut di dalam gorong-gorong. Ia menangis. Untungnya pemilik toko yang baik hati menolong mengambilkan sepatu si Zahra dan berhasil mengembalikannya. Si Ali menanyakan mengapa sepatunya basah. Dengan terisak si Zahra mengatakan jika sepatunya kebesaran jadi sering terlepas dari kakinya. Si Zahra menyalahkan si Ali yang menghilangkan sepatu miliknya. Si Ali berkata jika ayahnya tidak mempunyai uang untuk membeli sepatu baru dan harus meminjam kepada orang lain. Tiba di sekolah, si Ali dimarahi oleh kepala sekolah karena selalu datang terlambat. Akhirnya ia pun diizinkan masuk ke dalam kelas. Si Ali adalah anak yang cukup pintar. Itu dibuktikan dengan nilainya yang sangat bagus di kelas. Si Zahra masih marah kepada si Ali. Si Ali mengeluarkan sebuah bolpen hadiah dari gurunya karena mendapat nilai bagus. Ia memberikannya kepada si Zahra. Si Zahra sangat senang dan berkata tidak akan memberitahu ibunya tentang sepatunya yang hilang. Meskipun keluarga si Ali sangat kekurangan, mereka masih mau berbagi dengan tetangganya. Si Ali diberi kacang tanda mereka berterima kasih atas kebaikan ibunya yang mengirimkan sup. Di halaman sekolah ketika murid sedang berkumpul, si Zahra melihat sepatunya dipakai oleh anak perempuan lain. Saat istirahat, si Zahra mencari keberadaan sepatunya. Si Zahra menemukan anak perempuan yang memakai sepatunya. Ia mendekati anak tersebut namun tidak berkata apa-apa. Pulang sekolah, si Zahra mengikuti anak tersebut hingga sampai ke rumahnya. Anak itu mengetuk pintu dan masuk ke dalam rumah dengan disambut oleh ibunya. Sementara si Ali kembali terlambat ke sekolah. Ia takut ketahuan kepala sekolah. Ketika akan menaiki tangga, kepala sekolah sudah berada di hadapannya. Ia pun disuruh pulang oleh kepala sekolah dan harus datang bersama salah satu orang tuanya. Dengan menangis, si Ali mengatakan jika ayahnya sedang bekerja dan ibunya sedang sakit. Namun kepala sekolah tidak mau mendengar alasan dari si Ali. Dengan terpaksa si Ali pun pergi dari sana. Si Ali bertemu dengan wali kelasnya. Wali kelas berbicara dengan kepala sekolah tersebut hingga akhirnya si Ali diizinkan untuk masuk kelas. Si Ali dan si Zahra pergi ke rumah anak perempuan yang memakai sepatu si Zahra. Ia bernama Roya. Ketika pintu terbuka, mereka lari bersembunyi. Ternyata ayah si Roya seorang tunanetra. Mereka pergi bersama untuk menjajakan dagangannya. Melihat hal itu, si Ali dan adiknya mengikhlaskan sepatu si Zahra untuk si Roya. Di masjid, ayah si Ali mendapatkan peralatan berkebun dari sahabatnya. Dan besok ayah beserta si Ali akan berkeliling ke kota menawarkan jasa berkebun untuk mendapatkan uang. Si Ali sangat senang bisa diajak ke kota. Ia melihat gedung-gedung bertingkat menggunakan sepeda tua ayahnya. Mereka tiba di perumahan elit dan mulai menawarkan jasa tukang kebun. Meskipun mereka ditolak berkali-kali, namun mereka tidak putus asa hingga akhirnya mereka mendapatkan seorang pelanggan. Si Ali diajak bermain oleh seorang anak laki-laki yang tinggal di rumah itu. Anak itu begitu senang mempunyai teman bermain, sementara ayahnya bekerja di kebun. Setelah selesai, ayahnya diberi upah yang cukup banyak. Ayahnya begitu bersyukur dan senang. Ayahnya mengajak si Ali pulang. Mereka kembali mengendarai sepeda untuk kembali ke rumah. Namun sepeda yang mereka kendarai tidak bisa dikendalikan karena rem yang rusak dan jalan menurun yang tajam. Ayahnya menyuruh si Ali untuk berpegangan dengan erat. Mereka pun menabrak pohon dengan keras dan terjatuh. Sepeda mereka rusak parah. Ayahnya terluka. Mereka pulang dengan diantar mobil bak. Di rumah, ibunya berkata jika pemilik kontrakan kembali menanyakan uang sewa. Si Ali yang mendengar percakapan orang tuanya begitu bersedih. Tidak sengaja si Zahra menjatuhkan bolpen pemberian si Ali. Si Roya mencoba memanggilnya, namun si Zahra sudah pergi dari sana. Di halaman sekolah, wali kelas mengumumkan tentang pertandingan maraton yang diselenggarakan oleh gubernur, dan murid yang ingin berpartisipasi harus segera mendaftarkan diri untuk diseleksi. Si Roya mengembalikan bolpen si Zahra. Si Zahra tersenyum sambil memandangi sepatunya yang dipakai oleh si Roya. Ayah si Roya pergi ke toko sepatu dan membeli sepatu baru untuk si Roya.
Sementara ibu si Roya memberikan beberapa barang serta sepatu untuk ditukarkan dengan barang lain. Si Roya begitu senang memiliki sepatu baru. Di jalan menuju ke sekolah, si Roya mendatangi si Zahra. Ia memperlihatkan sepatu barunya. Si Zahra menanyakan sepatunya yang dulu. Dengan polos si Roya berkata, jika ibunya sudah menukarkan sepatu itu dengan barang lain karena sepatunya sudah sobek. Wali kelas menempelkan pengumuman peserta yang lolos untuk ikut maraton dan hanya terpilih 5-6 orang saja. Melihat hadiah yang akan diperoleh termasuk sepasang sepatu baru, si Ali meminta dirinya untuk diikutkan dalam lomba maraton. Namun gurunya berkata jika ia sudah terlambat dan melewatkan kesempatan. Si Ali terus memaksa dan meyakinkan gurunya jika ia bisa berlari sangat kencang dan akan memenangkan pertandingan. Ia pun dites berlari oleh gurunya dengan hasil yang memuaskan. Lalu ia memberitahu berita baik kepada si Zahra jika ia terpilih ikut lomba maraton dan mengincar juara ketiga agar mendapatkan sepasang sepatu olahraga baru. Dan ia akan memberikan sepatu itu untuk si Zahra. Mendengar hal itu si Zahra sangat bahagia. Hari perlombaan pun tiba. Semua anak yang terpilih berkumpul di sana. Si Ali melihat anak-anak lain yang diantar dan dimanja oleh orang tuanya. Tapi hal itu tidak menyurutkan semangat si Ali dengan sepatu usangnya. Perlombaan dimulai. Semua anak mulai berlari. Si Ali terus melaju dan selalu ingat akan adik kesayangannya. Memori itu menjadikannya semangat untuk terus berlari. Si Ali menunggu anak yang lain untuk menyusulnya karena ia mengincar juara ketiga. Namun peserta yang lain berdatangan sehingga si Ali harus mempercepat lajunya. Ia tidak mau menyerah, namun anak yang di belakangnya bertindak curang dengan mendorong si Ali hingga terjatuh. Si Ali bangkit kembali dan terus berlari untuk mewujudkan janjinya kepada si Zahra. Garis finish sudah mulai terlihat. Semua orang menunggu di sana. Si Ali tetap mencoba untuk berada di urutan ketiga. Anak-anak yang lain menambah kecepatan lari mereka, hingga si Ali harus melakukan hal yang sama. Tanpa disadari si Ali berada di urutan ke-1. Si Ali menanyakan apakah ia berada di urutan ketiga. Kepala sekolah berkata jika ia adalah juara pertama. Si Ali sangat kecewa karena ia tidak mendapatkan sepatunya. Si Ali sangat sedih dan menangis karena tidak bisa menepati janji kepada si Zahra. Namun terlihat ayahnya membeli sepatu baru untuk si Ali dan si Zahra. Si Ali datang ke rumah. Si Zahra menyambutnya dengan senyuman manis. Melihat wajah kakaknya, si Zahra tahu apa yang terjadi. Ia pergi melihat adiknya yang menangis. Sepatu si Ali benar-benar sudah rusak. Kakinya pun sakit dan terluka. Lalu ia membenamkan kakinya ke dalam kolam ikan. Ikan-ikan menghampiri kaki si Ali yang lecet. Dan film pun udahan. Nah, itu dia alur cerita film kali ini. Seorang kakak yang berjuang mendapatkan sepatu baru untuk adiknya. Meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin, namun ia mendapatkan hasil yang berbeda. Di sisi lain, ternyata ayahnya sudah mempersiapkan sepatu baru untuk mereka. Jadi, akang-akang, teteh-teteh, jangan patah semangat dalam berusaha. Dan jika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, bukan berarti kita gagal. Mungkin kita akan mendapat hadiah yang lebih baik seperti si Ali dan si Zahra, asalkan kita sabar. Okelah akang-akang dan teteh-teteh, terima kasih sudah tongkrongin video Neng. Neng undur diri dulu ya. Sekali lagi Neng ucapkan terima kasih dan hatur nuhun. You keboy.